Selamat sore kakakku, saya masuk ya. Sebelum kita melanjutkan diskusinya, karena saya baru bergabung tadi habis sholat ya. Boleh saya tahu tema apa yang dibahas Bang Handi sama Bang kakak Mbak D-nya? Kembali ke cara beribadah, apakah ada perintah atau tidak? Itu. Oke, berarti kita bahas hukum ya. Hukum. Oke, dari umat Islam sudah ada yang mau disampaikan? Sampaikan semua pakai data kok hukum. Oke, siap. Oke, kakakku Mak Tridi di sini. Mak Tridi ada yang mau disampaikan dulu biar saya tanggapi. Nanti baru saya ke Axel nanti ya. Axel kalau mau standby dulu ya, Dekku. Nanti kita sesi ketiga ngobrol dengan Axel. Mak Tridi, silakan. Ada yang mau disampaikan biar saya nanti tanggapi. Gini, Uni. Jadi tadi itu sebenarnya saya sudah selesai, tapi karena berlanjut tadi ada pembicaraan, akhirnya sampai kepada cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian dengan Yesus begitu Tuhan kami gitu. Jadi seperti contoh tadi dibilang bahwa apakah Kristen, Yesus kan beribadah di sinagoge, sedangkan kita ini di gereja begitu, dan hari Minggu dan hari Sabtu begitu ya perbedaan. Nah, penjelasan saya adalah ya dalam pengajar kami lebih mengikuti pengajarannya. Artinya kalau mau dibilang hukum, kami itu nggak ada yang namanya dosa besar. Hukuman yang jelas itu adalah dosa dan dihukum gitu. Hukumannya kita tidak tertulis secara hukum atau ada Ya, upah dosa adalah maut ya. Iya, upah dosa adalah maut, itu sudah pasti. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang mau saya jelaskan juga bahwa kami tidak selalu diwajibkan, dituntut untuk mengikuti caranya Yesus gitu. Jadi kami lebih mengarah kepada bagaimana kami harus bisa lebih penuh kasih, kami merendah hati, kami begitu itu. Boleh saya tanggapi ya? Oke, silakan Uni. Saya tanggapi ini, tolong yang lain teman-teman diam, yang baru masuk tolong di mute. Kakak Matridi, saya harus jabarkan dulu esensi terkait definisi hukum dulu ya. Syariat dalam Islam itu adalah hukum-hukum yang berlaku. Yang pertama adalah perintah larangan. Nah, tahukah kakak kenapa ada perintah dan larangan? Karena perintah ini adalah hal yang wajib untuk dilakukan, dan konsekuensi kalau tidak dilakukan adalah berdosa. Ya, ada konsekuensinya kak. Yang disebut konsekuensinya adalah dosa dan pahala. Nah, yang kedua adalah kalau dilakukan apa yang dilarang ya, dosa. Kalau kami diperintahkan harus dikerjakan. Ya, karena kalau kami kerjakan dapat pahala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ya, larangan dan perintah, itu ada konsekuensi, Kak. Ada konsekuensi. Dalilnya mana, Kak? Nih, saya sampaikan ya. Nih, sebentar. Saya tunjuk data. Kita bicara pakai dasar dulu ya, Kak. Dasar-dasarnya kenapa saya bisa berkata seperti itu, konsekuensi dosa dan pahala nih. Dalam surah Al-Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarrati khairan yarah. Nah, itu kakak dalilnya ya. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Sorry to say, saya harus agak dikeraskan sedikit biar teman-teman tahu kalau saya tuh pakai data. Nih, bentar ya. Saya buka cam ya kak ya, biar enak diskusi sama saya, biar kakak tahu. Kalau saya ini kalau diskusi itu kadang tegas, bukan berarti saya marah. Saya bacakan dalilnya ya kak, dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8 kakak. Ini dalilnya, dasarnya saya berbicara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya setiap perbuatan itu ada konsekuensi kak. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ada balasan kak. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kejahatan sebesar zarah pun ada balasannya. Pertanyaan saya ingin tahu nih parameter kakak nih. Sebagai umat Kristen, kalau melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi aja, sebesar atom, ada nggak balasan Yesus? Atau melakukan perbuatan sejelek apapun itu, hanya sekecil nggak ada nggak balasan Yesus? Kakak jawab itu dulu ya. Nanti kakak tunjukkan data. Nanti kita masuk ke substansi diskusi. Monggo kakak dijawab pakai data kalau bisa. Oke, sebentar ya kalau pakai. Tapi pada dasarnya sih kami tidak dibilang kalau ada ya upahnya ya masuk surga, kami upahnya gitu. Nggak ada berarti gini, ada orang yang bersedekah 1 miliar itu sama aja dengan orang sedekah cuma 1.000 perak, sama aja.
Ya, karena bahkan di dalam Alkitab kami tertulis bahwa seorang No, 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 janda no. yang Maksud saya bukan. Maksud saya itu gini dulu, Kakak. Kakak jelaskan dulu yes or no-nya, baru dijelaskan. Ya, maksudnya jawab dulu. Karena kalau seandainya Kakak sudah menjelaskan, berarti Kakak, saya nggak tahu nih Kakak sepakat atau enggak. Pertanyaan saya gini loh. Kalau orang Kristen dia sedekah cuma 1.000 perak, itu sama saja sesurga dengan orang yang sedekahnya 1 miliar. Nggak ada bedanya. Padahal sama-sama baik dua-duanya. Atau orang Kristen yang menghabisi nyawa 1.000 orang dengan yang mematikan 1 ekor kecoa aja itu sama-sama masuk neraka. Atau membunuh 1 ekor ayam atau apa ya? Membunuh 1 ekor apa yang berdosa ya dalam Kristen? Membunuh binatang berdosa nggak? Nggak berdosa. Atau membunuh anak kecil deh, nabrak anak kecil misalnya. Bagaimana hukumnya orang Kristen nabrak anak kecil 1 orang ya, dan dibandingkan dengan orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang itu sama-sama masuk neraka dengan hukuman yang sama. Kalau di Islam nggak Kak? Tergantung perbuatannya Kak. Kalau di Kristen gimana? Kakak jawab pakai dalil dulu, baru kita masuk nih. Kalau nggak bisa kita masuk diskusi. Susah kita. Oh gitu ya. Gimana? Saya mau menjelaskan tapi karena dibilang harus apa namanya iya dan tidak, ya kan saya No, harus pakai jelaskan. data. Nggak pakai data kakakku. Ya, dan tertulis dalam Alkitab tentang persembahan ya, banyak persembahan tentang persembahan. Kalau tentang dibilang membunuh itu juga ada di Alkitab, jangan membunuh, tapi jangan membunuh apa gitu. Itu kan binatang dan segala macam. Tapi bukan sampai ke situ intinya. Enggak, kakak paham nggak sih pertanyaan saya? Gini loh kak, nih kalau seandainya ada orang yang Iya, iya, ngerti saya. memutilasi anak kecil, ada 10 orang anak kecil, ya, dengan orang yang nonjok orang lain itu sama nggak hukumannya? Sama-sama berdosa, sama-sama masuk neraka, yang nggak diadili, pokoknya sama aja lah gitu. Ada nggak? Kalau di kami enggak, kan saya bacakan dalilnya tadi. Jadi koruptor 1 triliun dengan pencuri uang 10.000 sama nggak dalam Kristen hukumnya? Kan nggak ada dosa Sama, besar-dosa kecil. itu berdosa, namanya mencuri ya Maksudnya berdosa bukan, ya. sama hukumannya sama hukumannya gitu. Dosa, tidak Ya, ada hukumannya ditulis. sama. Ya, dia berdosa karena dia mencuri. Berarti tidak itu adil jangan ya mencuri. kak? Berarti tidak adil ya? Oh, Sorry itu saya aku bilang nggak adil ya. Ya nggak adil dong. Kenapa aku bilang Iya, nggak iya, adil ya? Berarti kan menyamakan, kan tidak adil berarti. Iya, tidak adil Ya, ya. tidak Iya, adil iya. ya. Kalau menurut kakak adil nggak itu? Menurut kakak adil tidak? Kalau kami ada nggak, lebih, bentar. kami lebih jarang memahami keadilan, kami lebih memaham tentang kasih. Itu aja. Oh, nah ini dia kak bedanya kita ya. Kalau di Iya, kami betul, Tuhan betul. kami itu bukan hanya kasih tapi juga adil. Karena kalau seandainya dia tidak adil ya nggak bisa dikatakan kasih. Kasih itu kan harus sama kak, merata semuanya kak. Kalau kasih hanya kepada satu oknum tertentu itu namanya nggak kasih kak. Contoh nih ya, kalau seandainya Tuhan Anda mengampuni orang yang menghabisi nyawa 1.000 orang dan kemudian dia juga membiarkan orang baik yang telah memberi makan 1.000 orang, berarti ini nggak adil. Ini bukan Tuhan yang bisa dikatakan Tuhan ya. Karena salah satu sifat Tuhan itu harusnya adil. Kalau dia nggak adil ya apa bedanya sama iblis kan kak? Ya kan? Ya nggak sih? Nah, maka ini perbedaan kita kakakku. Dalam Islam itu kak ada aturan yang berlaku. Iya, iya. Wajib Beda. itu artinya hukum yang kalau tidak dilakukan berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala. Haram itu kalau dilanggar dapat dosa. Dilakukan dihindarkan itu berpahala. Sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dilakukan juga nggak berdosa. Yang mubah itu ya dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Inilah Islam kak, detail. Nggak bisa kak kalau Tuhan itu kasih hukum tiba-tiba sembrono nggak ada manfaatnya buat apa? Begitu. Iya, iya, Nah, iya. di Kristen ketika kakak bilang kami lebih memperturutkan kasih, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kasih menurut Yesus? Yesus ngajarkan kasihnya seperti apa? Karena setahu saya kakak baca tuh Lukas pasal 6 nomor 30 misalnya kan. Iya. Barang siapa yang jangan kau membalas orang yang mengambil punyamu menyakitimu, jangan kau meminta apa yang telah diambil darimu. Itu kan bahaya kak. Contoh, kakak kalau dirampok kakak nggak boleh minta balik. Ini kan artinya menyuburkan perampok, membela perampok, membiarkan perampok. mengasihi, Ini nggak ya, adil. Ini nggak adil Ya, banget. Iya adil buat para perampok sih, karena perampok ya beruntung mereka nggak dipukulin. Ya, Kalau di Islam nggak bisa perampok potong tangan kak, nggak bisa Lebih itu baik adil. Lebih baik jadi jahat aja. Iya, jadi kalau seandainya kakak kalau kita bicara secara naluri ya kak, manusia udah dihukum aja masih kurang ajar loh kak. Residivis itu walaupun udah masuk penjara masih melakukan kejahatan kembali loh. Gimana orang yang nggak dihukum sama sekali kak? Bisa jadi mereka menghalalkan perbuatan jahat lah. Nah, pertanyaan saya, orang yang berzina di dalam kitab kakak hukumannya apa? Itu di dalam Alkitab tertulis itu dilempari batu. Ada nggak orang Kristen yang sudah melakukan hal itu? Kalau di Islam ada kak.
Banyak. Kalau kami melaksanakan hukum Islam itu ada Kak, banyak yang sudah dirajam sampai mati, banyak yang telah dipukul. Di Kristen ada yang melakukan hal itu? Setahu saya enggak deh, kan kasih musuh. Ya, Yesus waktu itu ada yang berzina, terus di dalam cerita di dalam Kan nggak dihabisin sama Yesus Kak, kan ya, dimaafkan Yesus sama tuh Yesus, mengasihi, dibiarin. ya, Yesus Ya mengasihi. berarti nggak ada Dia- hukumnya itu Kak, berarti itu hukumnya nggak berlaku lagi dong. Tapi Ya kan? pengajarannya itulah yang kami harus lakukan. Apa Kami yang harus belajar dilakukan? untuk memaafkan, Di mana orang kami kalau belajar di untuk memaafkan, untuk kasih, mengasihi. Enggak, yang benar yang mana sebenarnya tuh? Di Kristen itu orang berzina dihukum atau dibiarkan? Yang mana yang benar Kak? Saya nggak ngerti nih. Kalau Yesus kan membiarkan. Kalau di Kristen itu katanya mau dihukum. Asalkan dia tidak berbuat dosa lagi, itu kami. Dari tapi mana kalau bisa sudah- kalian memastikan dia tidak berbuat dosa lagi? Ya, karena Tuhan kan maha tahu. Ya Artinya kan kakak dia- tidak maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Emang kakak Iya. tahu? Misalnya kakak berzina nih, anak kakak berzina. Kakak lempar nggak pakai batu sampai meninggoy? Kita harus belajar untuk mengampuni dulu, mengasihi. Ya udah kalau gitu dulu. nggak apa-apa berzina di iman kakak. Oh, enggak, begini. Terus Eh, apa komplit? kita tetap Apa kalau berzina emang memberikan emang kalau di Kristen kesempatan. berzina emang kenapa? Nah, itu tuh pertanyaannya adalah kalau di Islam nggak bisa. Berzina kalau tidak ada kafarat di dunia pasti dapat kafarat di akhirat. Artinya apa? Dibakar dulu Kak, dibakar direbus dulu Kak sampai meletup tup. Makanya jangan gampang berzina. Nah gitu. Nah kalau di Kristen gimana? Kalau berzina gimana? Apa emang kenapa kalau berzina di Kristen? Emang masuk neraka? Begini, kalau dalam kekristenan kan itu saya katakan tadi itu mengasihi ya, asalkan dia tidak, kata Tuhan Yesus kan begini, berarti nggak apa-apa ya, pergi, Kak? tapi Nggak asalkan apa-apa berarti. jangan berbuat dosa lagi, jangan Ya lagi, emang jangan kalau berbuat dosa lagi. gimana? Kalau tidak Kalau dia kalau berbuat berdosa, dosa ya emang dia pasti berdosa dan upahnya Terus adalah kenapa? maut gitu. Oh, berarti Upahnya masuk adalah neraka. maut. Berarti masuk Yes. neraka. Ya. Oh, berarti nggak ada dong orang Kristen yang masuk surga. Nggak ada Orang berarti Kristen ya. yang masuk surga. Ya karena Kita kan kan bukan, ada kita manusia. kan bukan Tuhan. Kita kan Kak, bukan gini Tuhan. Kak. Tuhan Kan gini. Kenapa saya katakan tidak ada umat Kristen kita yang masuk itu surga? Tidak bisa kita Gini, Kak, Tuhan kita bukan. itu tak bisa kita logikakan dengan Bukan, pikiran jangan manusia. bicara Tuhan, Kak. Kayak bicara Iya. pengetahuan Kakak tentang agama Kakak. Kan gini nih, Kak, doktrinnya upah dosa adalah maut. Berarti Iya. dosa sekecil apapun nyolong permen karet di Alfamart tetap masuk mati kan, Kak? Masuk neraka kan? Yo, Nah, itulah. Dalam agama Kakak, apakah manusia ini ketika jadi Kristen maka tidak pernah lagi berbuat dosa? Ada nggak gitu dalilnya? Ketika jadi Kristen tidak berbuat dosa lagi ya, orang manusia, namanya manusia kan, kita masih tinggal di dunia ini ya masih ada Pasti berdosa kan? banyak dengan Ya dosa, udah, betul. berarti nggak ada yang Kristen yang masuk surga. Kenapa? Ketika jadi Kristen dia tetap berdosa, upah dosa adalah maut, mati semua Kak orang Kristen. Karena nggak ada satupun orang Kristen yang bisa melepaskan dirinya dari dosa kan? Percuma Kak, Iya. Yesus itu Tapi mati buat begini, Kakak. tapi sebenarnya gimana? bukan begitu cara berpikirnya ya, Nah, karena gimana? Ajarkan karena saya yang cepat. ya dalam pengajaran kekristenan dalam Alkitab kan Uni pasti sudah tahu juga, karena Uni pasti belajar juga kan, Tahu, mencari doktrinnya tahu pun tentang saya Alkitab. tahu. Ya, Tahu ya, banget. itu sudah pasti tahu ya. Tapi kan artinya begini, kita ini kan Tuhan kita ini kan ditulis dan yang kami percaya adalah pengasih begitu, dan Dia itu sangat mengasihi. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau berzina nggak kalau apa-apa bisa jadinya. begini, tapi bukan berarti Gimana sih? seenak-enaknya ketika kita sudah berbuat dosa, kemudian Tuhan katakan jangan kamu berbuat dosa lagi, itu jangan lagi kita berbuat dosa lagi, begitu. Ya kalau berbuat Ya. dosa gimana ya? Memang kalau berbuat dosa kenapa? Contoh, kalau dia mencuri, ya jangan lagi mencuri, sudah diampuni. Ya kalau dia mencuri emang kenapa? Ya karena itu dosa. Masuk neraka? Ya itu. Ya udah kalau gitu Yesus tidak Upah maut, menyelamatkan. dosa, Ya udah kalau gitu Yesus tidak menyelamatkan. Apa gunanya Yesus mati kan? Ya Yesus udah menyelamatkan lah. Ya mati kan? Ya Yesus udah. menyelamatkan lah. Ya Oh, katanya Tuhan kita, kami. kita bukan bicara iman. Kakak dengarkan saya. Ini doktrin. Enggak, nih. kami Kakak nggak pakai dengarkan. logika. Kalau kami itu Oh, karena begini, sorry, nggak bisa sorry di Uni. formal ini Kak. Begini, kita Bahaya tidak kalau nggak pakai bisa, logika. ya, kita tidak bisa memahami Tuhan kita itu Nggak, saya secara pakai dalil logik. deh. Yaudah saya pakai Iya, dalil deh. karena Tuhan itu tak terbatas dan kita pun Saya manusia nggak lagi. terbatas. Kakakku sayang. Kita lagi nggak bahas tentang Tuhan. Kita lagi bahas tentang hukum Iya, Tuhan. ngerti. Nah, Tapi artinya itu intinya sih sebenarnya. Kita Iya. tidak mau Iya, bilang kita ini, lagi tapi nggak bahas Tuhan. Kita lagi nggak bahas Oke, Tuhan. oke. Dengar baik-baik teman-teman yang Muslim dan non Muslim ya. Doktrin Kristen itu saya tahu upah dosa adalah maut. Paham maksudnya? Dosa orang yang membunuh 1000 orang dengan mencuri permen di Alfamart itu sama saja sayang. Di sini ketidakadilan Tuhan berlaku. Ya, yang kedua teman-temanku yang baik-baik ya, dengarkan baik-baik nih. Selain upah dosa adalah maut doktrinnya,
Yang kedua adalah setiap yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah tidak berdosa karena sudah ditanggung. Maka pertanyaan ini, kalau mereka berzina setelah jadi Kristen, kemana perginya, surga atau neraka? Maju kena, mundur kena, kawan. Kalau mereka bilang ke neraka, artinya Yesus tidak menanggung dosa mereka. Yaudah, mereka meninggoy masuk neraka, nggak ada gunanya Yesus meninggoy. Kalau mereka bilang iya kami tetap masuk surga, ya berarti nggak apa-apa berzina aja udah. Kenapa? Itu udah ditanggung kok. Nah, tapi kalau dijelaskan, iya kan kami dilarang. Itu kan cita-cita dan angan-angan. Maksudnya apa? Kita semua berusaha supaya tidak berzina. Tapi kan di Kristen kan tidak ada yang tidak berzina manusia. Kenapa? Ya karena manusia semuanya telah berdosa. Maka doktrinnya tabrakan sama doktrin lain. Dalil kitab suci tabrakan dengan dalil kitab suci lain. Dan semua itu baik dalil dan doktrin tabrakan dengan logika dan naluri manusia. Makanya kami tidak bisa mengatakan bahwa Kristen ajaran benar. Karena tidak jelas parameternya. Kalau kami jelas, Kak. Kalau kata Allah, wa aqimus sholat, wajib hukumnya kami sholat. Nggak sholat, kafir, musyrik, neraka jahanam tempat. Oh, si A kan nggak sholat hari ini, besok dia bertobat sholat. Nah, ini baru kita jelaskan. Ada dalilnya kata Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia pasti masuk surga walaupun dia berzina. Maksudnya apa? Bukan enak-enak kau berzina terus kalau nyelonong boy langsung masuk surga, tidak. Tapi kafaratmu tetap berlaku. Apa itu kafarat? Hukuman yang Allah berikan secara naluriah dan natur, di mana kau akan tersakiti oleh hati manusia, oleh lisan manusia. Kau akan miskin, jatuh, tertungkup, tertelungkup. Kau akan terluka. Itu kafarat. Makanya ketika terluka itu dosa terhapuskan. Atau kau harus beramal soleh. Kau harus bertobat dan beramal soleh. Mengganti perbuatan burukmu yang lampau dengan perbuatan amal soleh. Harus ada usaha. Gak bisa enak-enak karena kita bukan anak Tuhan. Gak ada ceritanya lu hari ini berbuat dosa tiba-tiba lu cuma tinggal percaya masuk surga. Emang siapa lu dalam Islam? Gak ada. Surga bukan punya bapak moyang lu. Masuk kerja aja gak bisa punya orang dalam sekarang, apalagi surga. Ya, surga yang punya orang dalam itu hanya satu di Kristen, yaitu punya bapaknya sendiri katanya. Makanya mereka bergelar anak Tuhan. Kalau kita gak ada cerita, siapa lu? Anak Tuhan. Lu keluarga Tuhan. Emang lu pikir Tuhan punya keluarga? Enggak. Jangankan lu keluarga Tuhan, ya, siapapun engkau, kalau Allah tidak izinkan kau masuk surga, tak ada cerita. Upah dosa adalah maut, nggak berlaku di Islam. Kenapa? Karena memang manusia memiliki natur berdosa. Maka dengan begitulah Allah menunjukkan betapa Allah ini maha pemurah. Walaupun kau berdosa tetap kau diampuni kalau kau bertaubat. Ini Islam. Jelas, detail. Secara naluriah masuk, secara akal sehat masuk, dan secara hati nurani masuk. Bagaimana mungkin secara hati nurani kita terima ada Tuhan yang menghabisi nyawa ribuan manusia dengan mengambil permen di supermarket, sama-sama masuk neraka bergelimangan dosa? Nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan Tuhan yang benar menurut kami. Bagaimana mungkin kau sudah berbuat baik menyelamatkan ribuan nyawa, tapi ketika kau sibuk dengan dunia kebahagiaanmu, kau cuma kasih makan orang sekali aja, tiba-tiba kau sama-sama masuk surga yang sama. Siapa kau? Itu Islam ajarkan, ya. Islam itu sangat adil Tuhannya, ya. Karena kalau kita katakan Tuhan itu tidak bisa adil, maka dia tidak bisa kasih. Karena kasih itu artinya mutlak, absolut, dan universal, bukan hanya untuk satu golongan. Kalau Tuhan hanya kasih kepada satu golongan, maka dia bukan Tuhan. Makanya di Islam itu Ar-Rahman Nur-Rahim itu dua sisi mata uang. Walaupun kau Kristen, kau Yahudi, kau Hindu, tetap kan nggak dihabisi Tuhan kau langsung. Tetap kau dikasih makan kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Islam. Maka di Islam nggak ada cerita upah dosa adalah maut. Dosa apapun yang kau lakukan, kalau kau bertobat, kau selamat til jannah. Asal kau bertobat. Kenapa? Karena memang manusia punya natur berdosa. Nggak ada ceritanya kita menyalahi aturan, ya. Jadi inilah perbedaan kita, my sisterku sayang cintaku darling. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sangat paham bagaimana doktrin Kristen. Itu keimanan Anda, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa agama kami dipahami dengan logika. It's okay, tidak apa-apa. Sebentar, yang hukum pertanyaan saya, hukumnya itu siapa yang buat? Nabi Muhammad ya? Allah. Nabi Muhammad bukan pembuat hukum. Nabi Muhammad penyampai hukum. Jadi penyampai hukum yang datang dari Allah. Berarti artinya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Oh jelas. Dari Apakah Allah ada dalilnya? Oh ada. Tidaklah yang disampaikan itu adalah berasal dari dirinya sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Itu dari Wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Itu dia. Dan secara natural, secara logika kita buktikan Nabi Muhammad itu berasal dari Allah perkataannya. Tunjukkan satu saja data kalau Nabi Muhammad pernah berbohong atau pernah kontradiksi dengan dirinya sendiri.
Kalau Yesus ada, saya tunjukin. Kalau Paulus ada, saya bisa tunjukin. Maka untuk membuktikan menggagalkan Nabi Muhammad sebagai nabi. Bukannya Nabi Muhammad, sorry, yang kata saya coba suka dengar ini, saya nggak tahu di mana. Tapi katanya Nabi Muhammad itu beristri banyak itu. Beristri banyak apa kaitannya dengan kedustaan? Emang dia berbohong sama istrinya satu kan enggak? Kan Beristri itu banyak kan itu emang artinya dia kenapa? selingkuh, itu kan selingkuh Selingkuh dosa itu nggak artinya? Islam? Selingkuh dosa Artinya nggak? apa? Selingkuh artinya apa? Selingkuh itu gini Kak, meniduri yang bukan haknya. Misalnya Iya, suami iya. kakak nikah sama kakak terus tidur sama bukan istrinya. Oh, Nabi Muhammad kan dinikahi itu. Seperti Yakub punya istri 4. Emang selingkuh Yakub? Yakub itu punya istri Rahel, Lea. Pertama dia nikahi siapa dulu? Lea dulu. Ya, baru setelah itu dia nikahi Rahel, dia mencintai Rahel. Diberikan budaknya Zilpa dan Bilha. Emang Yakub selingkuh? Enggak. Emang dia dihabisi Tuhan karena selingkuh. Bahkan Daud. di kitab kakak, Daud aja yang benar-benar selingkuh sama laki bini orang nggak dihabisi Tuhan kakak kok. Yang dibunuh Tuhan siapa? Anak hasil perjinahannya kak. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan kak kalau beristri banyak itu artinya selingkuh. Selingkuh itu apa kak? Kakak dinikahi tapi dia tidur dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Meski dipapap hoba-hoba anu sekali tak halal. Nauzubillah min dzalik. Itu selingkuh kak. Atau macam Bang Milo nih ya. Abang Milo ini dia punya istri. Dekat keluar dia bilang pergi ke kantor. Tapi dia tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Itu namanya selingkuh. Kalau menikah gitu. lebih dari satu itu namanya poligami. Bukan Poligami. selingkuh. Jadi dibolehkan ya. Di kitab kakak juga dibolehkan poligami kok. Kakak baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ya baca dulu Kami ayatnya. enggak ada. Baca dulu. Iya tahu Jangan saya. ada. Tahu. Itu Tahu 2 saya, Samuel mana? 2 Samuel pasal 12 7 8. Oh enggak boleh Itu dalam kakak. perjanjian lama kan, tahu ngerti. Loh, itu Salomo Tuhannya pun siapa? banyak. Ya, bentar aja di atas segala raja. Ya udah kalau gitu, tunjukkan dalil kepada saya larangan poligami di kitab kakak. Hanya punya satu istri di Mana Matius itu. dalilnya? Mana coba Di bacakan? Matius, bentar. Ya, coba bacakan. Soalnya saya ini hanya pegang satu HP, sorry karena Nggak saya apa-apa. Kalau bisa saya bantu, saya Harus- bantu. Itu bukan jangan kakak gini ya. Saya tidak- Kebetulan saya kan pembaca kitab kakak nih. Saya sering Iya, sekali iya, mendengarkan saya orang Kristen salah paham dengan kitabnya sendiri loh. Didiksinya dirubah-rubah. Kak, setahu saya ayat yang kakak bawa itu bukan tentang poligami, tapi tentang perceraian kak. Nggak ada kaitan kak. Poligami itu bukan perceraian kak. Poligami itu bukan menceraikan, tapi menikahi lebih dari satu. Kakak itu kan konteks ayatnya tentang perceraian. Gimana ya, dong? perceraian Matius itu perceraian. Nah, jangan disamain poligami dengan Artinya perceraian. kan kalau Saya minta tak boleh bercerai hanya satu aja, nggak boleh lagi banyak. Nah, sejak kapan poligami itu bercerai? Mana sih? Oh, poligami tidak oh gitu ya. Enggak lah, poligami itu kan seperti yang dilakukan oleh David, Yakub, Abraham, menikah lebih dari satu. Kakak bilang itu perjanjian lama. Lah, emang nabi-nabi perjanjian lama? Emang nabi-nabi perjanjian lama yang kita bahas? Sebelum lari ke sana saya jadi ingat ketika tadi dibilang Daud berzina kan. Tapi Ya, berzina. waktu itu Nabi Nathan mengingatkan Daud. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud tentang dosa yang dilakukan oleh Daud, maka ada pengampunan dari Tuhan. Seperti itu. Ya berarti nggak Dan dia apa-apa. Berarti Tuhan kakak mengizinkan perzinaan. Oh tidak, bukan perzina Lah. tidak, tapi Ya udah, pengampunan yang konsekuensinya Tuhan apa? kasih. Kakak baca Pengampunan yang Imamat Tuhan- deh. Kak baca Enggak dong. Imamat pasal 10 nomor 20. Nih Tuhan kakak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kakak baca kitab Imamat. Enggak dong. Barang Daud siapa kan yang itu berzina. jelas sekali Daud kan Gantian, saya baca Daud, data. Ya, saya tahu kakak kalau Enggak ayat dong. itu sama kakak. Kak saya udah bertahun-tahun bahas ayat itu ya. Kakak baca dalam kitab Imamat. Barang siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Baca itu Ya, kak. itu di kitab Imamat ya. Imamat ya. Nah, kenapa Daud nggak mati? Padahal dia berzina sama bini orang. Itu lagi-lagi kan kalau kita berbicara tentang konsep Enggak, Tuhan, itu jangan pasti bicarakan enggak- konsep Tuhan. Jangan Iya, kakak benar, seolah lebih tahu dari Tuhan. beda, Pertanyaannya beda, gini loh. beda. Kak gini loh kak. Karena Hukum Tuhan bentar kami dulu. itu kami Kakak jangan mengenal sok jadi bahwa Dia Tuhan. begitu mengasihi Nih kok kakak kami. jadi Tuhan. Apapun dosa Kakak, kita diampuni saya tuh oleh nggak mau Tuhan. dengar asumsi. Ya apapun dosa kita diampuni oleh Tuhan. Buktinya kalau memang iya gitu ngapain ada dosa waris kak? Gimana sih kakak? Nah saya tanya nih sama kakak. Begini. Berzina itu bentuk dulu. Kita kan tadi bahas berzina nih. Berzina di kitab kakak emang kenapa? Apa konsekuensinya kalau berzina dalam kitab apa? Berzina Kakak? itu ya dosa mau. Ya emang kenapa kalau punya dosa? Emang kalau punya dosa kami ini kenapa? kan ibaratnya kami tidak didetailkan untuk apa sih dosa. Nah ini dia kalau gitu nggak ada data kakak bicara. Nih saya ini enggak. paling kak saya ini diskusi ya kak ya. Orang awam di tempat saya tuh bolehnya bertanya Islam, tapi karena kakak banyak sekali klaim kakak dari tadi, saya harus tunjukkan kepada publik bahwa kakak itu hanya sekedar mengklaim tanpa bisa menunjukkan data. Bahkan saya bisa Data. menghancurkan doktrin kakak. Contoh, kakak bilang apa tadi? Upah dosa adalah maut. Kak, Ya, itu tunjuk di kepada Roma. saya apa dosa Di Roma, Elia dan Roma, juga Roma. ya udah kalau gitu tunjukkan ke saya. Tunjukkan dosanya Henok dan Elia. Apa?
Sebentar, ini Nggak yang ada, mana kan? yang mau saya tanya ini? Nah. Yang mau saya tanya ini mana? Upah Bukan, dosa saya atau saya yang henok? lagi membongkar doktrin kakak yang kakak coba sesatkan kami di komal kami nih. Upah Nah, dosa saya tidak adalah maut. menyesatkan loh. Ini saya tunjukkan kalau Saya kakak hanya menyesatkan memberikan nih. pemahaman saya Iya, saja. tapi kan kita kan menanggapi kak. Kak, upah dosa adalah maut. Apakah setiap manusia yang dilahirkan dari Adam itu berdosa kak? Jawab. Begini ya kan, gimana saya menjelaskan, sederhana saja sih. Nanti bilang nggak Jawab ada simpel dana. aja. Jawab dia ini nggak pernah menjawab dia. Ya, jawab saja kak sesimpel mungkin. Menurut kakak, doktrin bahwa setiap manusia telah berdosa itu kakak yakini tidak? Doktrin manusia telah berdosa. Manusia Iya. lahir dari ya semenjak Adam dan Hawa, ketika Iya, Hawa makan oke. itu manusia sudah berdosa memang. Upah dosa adalah maut kan kak? Berarti orang yang setiap manusia pasti mati kan? Iya. Sebentar, Tunjukkan kalau dosa begitu Henok. saya Tunjukkan. tanya Bentar balik, dulu. boleh nggak? Kakak belum selesai. Tunjukkan dosanya Henok kak. Karena kalau kakak tidak mampu menunjukkan tidak dosa Henok, berdosa. disinilah saya. Ya sudah kalau gitu gagal doktrin tadi. Doktrin upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Itu sudah Bukannya tidak pribadi berlaku. yang itu kan tertulis dalam Alkitab, kami tidak langsung mengambil itu sebagai pemahaman doktrin, tapi itu Ya jelas kalau gitu ada di apa dalam gunanya Alkitab. kak ayat itu? Ini gimana nih ayat itu bertentangan dengan realitas konkret yang terjadi dalam kitab kalian sendiri? Katanya upah dosa adalah maut, semua manusia telah berdosa. Henok tiba-tiba ke surga tanpa kematian. Kak ada dua Iya, kemungkinan tapi kak. kan Pertama itu kalian kan yang sejarah menyalahi doktrin. tertulis. Itu kan Ya kalau sejarah. gitu Artinya kita bohong bisa kak. memahami bahwa Ya kalau gitu bohong, nggak tidak sesuai. bisa kita katakan bohong. Loh, Itu kok tidak sejarah yang perlu patut juga kita pahami. Coba kakak bahwa jelaskan orang yang deh. tidak Coba kakak berdosa jelaskan itu dulu. Kakak pasti nggak usah lari masuk surga kemana-mana dong. deh. Kakak ini udah mulai ngeles. Kakak saya tanya deh. Kakak percaya tidak pernyataan dalam kitab Bapak upah dosa adalah maut? Kakak, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, iya di dalam Berarti Alkitab dosa kami sekecil ada. apapun mati ya? Dosa sekecil apapun mati ya? Kita diulang-ulang lagi yang ini Uni. Boleh yang Nggak lain boleh apa-apa. saya bertanya Kenapa? nggak? Kenapa harus diulang-ulang supaya kami bisa membuktikan bahwa kakak itu pelin-pelan dan tidak konsisten dengan jawaban? Oh, ya. Saya ini hanya saya memberikan buktikan. apa yang saya ketahui. Kalau Iya, saya Uni kalau saya upah dosa adalah maut, berarti Yesus berdosa karena dia kena maut di tiang salib, berarti dia berdosa Ya, dia. dan justru Henok tidak berdosa karena dia nggak pernah mati, Bang Andi. Yesus berdosa karena dia Nah, mati Yesus gitu. berdosa dia mati. Sesimpel itu kita. Itu. Nah, Itu masalahnya kan begini ini pemahaman. Makanya tadi si Bang Goldian nggak ada bilang kaitan dengan pemahaman sebentar. kakakku. Tadi itu saya ketika Ini pertanyaan kita awal lugas tegas aja. Sebentar, saya bicara dulu sebentar. Ketika Bang Goldian saya tanya, saya dibilang begini, jangan bawa pemikiran Kristen ke Islam tadi waktu Uni nggak ada. Nah oke, sekarang coba, berarti sekarang saya juga mengatakan bahwa jangan bawa pikiran Islam kepada pemikiran Kristen. Sejak Tidak bisa kapan kita saya bawa menaf- pemikiran? Saya Loh, bawa pemikiran Kristen enggak, Islam artinya kapan begini, sih? Saya bingung deh, Kak. Saya tidak artinya pernah membawa bahwa pemikiran Islam. Ini- Saya bukan bawa pemikiran Islam. Saya tuntutan hukum dari Ini membahas dari Bible loh. Islam tidak bisa kita ini langsung pemikiran samakan. kakak yang bilang tadi kan kakak bilang bahwa upah dosa adalah maut. Iya. Ya, Setiap manusia tapi sudah berdosa, iya. Kan Iya. kakak yang bilang, saya mau menunjukkan kalau kakak itu sesuai tidak dengan omongan kakak. Kalau seluruh upah dosa adalah, kalau seluruh manusia telah berdosa, maka tidak ada manusia yang tidak mati. Betul kan? Karena upah dosa adalah maut. Maka semua manusia telah berdosa, betul? Iya, itu kan konsep Ya Uni. udah, tapi kan bukan konsep saya. Saya justru tanya Iya. kakak. Kok konsep saya? Loh, Kan iya, gini, memang Kak, kalau kita kalau kalau saya kita jelaskan dengar nggak dulu, ada Kak. kesempatan nih. Kalau Nah, cobalah. Saya kalau kakak menjelaskan itu, jelaskan yang saya tanya. Kakak jelasin, saya tanya dompet, kakak jelasinnya sepatu, kan nggak nyambung. ya enggak lah, kan coba tanya yang mana. Gini, saya diskusi, saya gini ya, makanya saya tuh tidak ngizinin orang Kristen menjelaskan agamanya. Ini akan terjadi teman-teman. Saya tuh dari tadi sudah bilang ya, Kristen tuh tanya aja lah. Kalian jangan jelasin agama kalian, karena ketika kalian jelasin agama kalian akan terpojokkan dengan kami, karena kami kritis. Kami kritis, Begitu. bukan orang yang terima. Iya, kami baca Bible. Ketika kalian bicara A, di Bible kalian tertulis B. Nanti pingsan teman-teman Kristen. Makanya jangan jelasin agama kalian di hadapan kami. Cukup kalian bertanya tentang agama kami. Contoh tadi tuh, upah dosa adalah maut. Iya, betul. Setiap dosa kecil aja semuanya mati. Betul. Semua manusia telah berdosa. Betul. Maka dua premis ini membuktikan bahwa tidak ada manusia yang tidak mati. Harusnya. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Sebab manusia telah berdosa. Maka secara konsekuensi logik, orang yang berotak, orang yang berakal akan paham. Setiap manusia pasti mati. Masalahnya di kitab Anda ada dua orang nggak mati-mati, Henok dan Elia. Tapi justru Tuhan yang katanya tidak berdosa malah mati. Kan kontradiksi itu. Dan jangan katakan itu pemikiran Islam. Bukan. Itu konsekuensi dari penjelasan kalian.
Karena kami orang yang punya akal. Oh, nggak bisa pakai akal, ya sudah jangan bicara. Karena kami di sini orang-orang yang wajib pakai akal. Kalau seandainya nggak pakai akal, ngomong sama ayam, ngomong sama kambing, ngomong sama kera gitu. Jadi nggak usah dengan kami. Kami wajib pakai akal. Nggak pakai akal Kak, nanti diterima semua. Si Baba juga dikatakan Tuhan nanti. Si Luga dikatakan Tuhan nanti kalau nggak pakai akal Kak. Bahaya Kak. Jadi inilah bedanya Islam dengan Kristen. Kami harus pakai akal, menelaah, menerima informasi ya. Ya, benar-benar. Udah ya, kakak gitu tanya loh. aja ya. Udah selesai ya kakak tanya aja. Ya. Nah inilah Sudah, Kak. sebenarnya saya sudah Makanya selesai saya nggak bertanya tadi. Ya, Sudah udah. 3 pertanyaan, tapi tadi Siap. karena ada tadi Mohon maaf ya agak keras ya barusan ya. Saya nggak Oke, nggak anti apa-apa Kak. nih. Saya anti banget kalau ada orang Kristen yang mempelintir kitab sucinya di hadapan saya. Satu, saya anti banget kalau orang Kristen bicara nggak pakai data Kak. Makanya saya tunjukin cara saya keras gitu loh. Keras dalam artian itu bukan merendahkan kalian semua, tidak. Saya ingin Nggak, kalian tadi. lebih hati-hati dalam menjawab. Bentar Kak. Saya ingin karena kita ditonton jutaan orang, ribuan orang. Ini dipublish di YouTube dan ini akan terdokumentasi bertahun-tahun. Masa kalian nanti akan ditonton ke generasi kalian? Oh gini mama saya diskusi. Mama saya dengan akun Mak 3D bicaranya pelin-pelan sama Uniriva pepet terus. Saya nggak mau itu sebenarnya. Makanya saya bilang dari tadi, wahai saudaraku Kristen, lebih baik bertanya tentang Islam. Jangan jelaskan agama kalian karena kalian sedang berhadapan dengan saya. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pembelajar Kristologi. Berhadapan dengan Bang Hadi. Siapa Bang Hadi? Bang Hadi udah lama banget menterapi orang-orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat shock Sebentar, terapi. sorry saya Hati-hati potong. gitu loh. Saya kan memulai menjawab, saya kan memulai ini karena tadi ada yang bertanya tentang cara ada di mana Oh, Islam. ya udah, Nah, ya jadi udah. akhirnya kan kita Ya jadi udah. panjang seperti Ya ini. udah, Tadi ya saya udah, ya memang udah, bertanya nggak apa-apa. tentang Islam tadi. Ya Oke, udah, jadi Tidak karena maaf ya kakakku ya. sayang. Oke. Ya tetaplah kakak jadi Kristen tidak masalah. Tetapi ketika bicara di hadapan kami umat Islam harus pakai data. Karena ini kita bicara tentang knowledge, pengetahuan. Iya, Hati-hati iya. menjawab, menjelaskan iman sendiri. Kenapa? Takutnya nanti ketika bicara tentang iman sendiri tidak mewakili Kristen, akhirnya berantem sama Kristen sendiri. Makanya saya selalu pepet orang Kristen itu bicara pakai data. Oke kakakku ya, kalau membandingkan Oke. itu Kak ya, membandingkan itu berbahaya untuk umat. Jujur saya katakan. Ada satu materi satu sesi diskusi yang sangat ekstrim. Apa itu? Langsung perbandingan. Itu akan terlihat nanti jomplangnya. Bagaimana Al-Quran itu bisa dibuktikan, bagaimana Bible sangat tidak bisa dibuktikan. Nah ini akan menyakiti umat Kristen. Maka dalam ranah komparasi ini harus ada orang-orang yang bisa bersabar menghadapi kenyataan. Kalau nggak bisa kayak nyerocos kita susah, kita diskusi akhirnya debat kusir. Karena kami siap dengan data-data kok Kak. Nah, jadi kakak silakan standby di sini bertanya lagi. Saya sapa yang baru masuk ya kakakku. Kakak boleh bertanya ya, jangan jelasin agama kakak. Nanti kakak bahaya depan saya. Sorry, saya harus turun ini karena saya harus. Oke. Tapi kakak saya minta maaf ya, kakak tidak mau Nggak memojokkan apa-apa, kakak Uni. sebenarnya. Itu biasa dalam Mohon maaf perdebatan kalau saya juga. ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, makasih kakakku ya. Ya itu teman-teman Kristen akibat kalau saya tidak mengikuti anjuran saya. Anjuran saya itu kan begini, umat Kristen bertanya, non Muslim tanya aja di komal saya. Jangan coba-coba menjelaskan kenapa. Karena saya apologet wati saya ini. Apologet wati itu apa? Seorang wanita yang manis seperti saya ini yang mempelajari kekristenan dengan membaca bahkan literasi aslinya dan bahkan mengenal doktrin dan memahami doktrinnya. Jadi kalau di hadapan apologet wati saya seperti saya ini harus betul-betul berdata. Kalau nggak berdata bahaya. Saya akan tuntut terus. Nanti kan malu nanti ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Mak Tridi luar biasa. Saya sayang dengan beliau ya. Semoga beliau dipilah, dipulihkan, dijamah dan dikembalikan ke fitrahnya sebagai muslimah. Insya Allah. Orangnya sopan. Orangnya sopan, saya suka, saya sayang. Tapi saya harus tegas. Kenapa? Saya hanya ingin membuktikan kalau menjelaskan iman Kristiani di hadapan saya itu berbahaya buat orang Kristen. Lebih baik bertanya saja. I love you Kakak Mak 3D. Semoga tidak bosan dan tidak takut lagi ke komentar saya. Saya tegas-tegas gini, saya baik hati, tidak sombong, rajin sholat, rajin nabung, rajin ngaji. Itu pun kalau datang bulannya, saya enggak. Kalau datang bulan enggak, ngamuk-ngamuk saya. Ya, kalau lagi datang bulan enggak. Sorry jilbab saya ala kadarnya karena saya terburu-buru tadi untuk masuk ya. Lanjut lagi diskusi kita yang seru ini. Dan tadi saya bilang sesi terakhir nanti kita ngobrol dengan Axel nih. Axel udah tutup nih. Axel, gimana pendapat Axel tentang perdiskusiannya Axel? Silahkan. Ya Allah lucunya jilbab ini. Alhamdulillah bagus Uni. Masya Allah. Semangat terus pokoknya. Iya Axel, semoga Axel selalu juga ini. Ini ada non Muslim naik nih. Ya. Buat teman-teman Kristen jangan ini ya, jangan tantrum di komal ini. Saya kasih kesempatan kok bicara ya. Kita sapa dulu nih. Halo Julio dan Justin, Muslim non Muslim. Halo Julio dan Justin, Muslim non Muslim. Dari namanya Kristenable banget nih. Halo Julio dan Justin. Oke, saya turunkan mungkin tadi tap-tap layar ya Bang ya.
Kasihan ada foto baby soalnya, ada foto anak kecil, nggak usah. Ya. Oke, Bang Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mantap. Pawang janda hadir di sini. Aduh ya teman-teman Kristen ya, supaya diskusinya tidak berantakan, teman-teman bertanya saja ya. Kalau menjelaskan agama Kristen nanti bahaya depan saya ya. Jangan, bahaya kalau depan Bang Dewa, depan Bang Hadi, depan saya. Soalnya kami udah lama belajar. Oke, Ampi, muslim non muslim Ampi, bukan Ampibi kan? Halo Ampi. Halo, Ya Ampi, mau menanggapi, mau bertanya atau mau ngapain? mau bertanya. Pertanyaan pertama, langsung saja. Tentang surat Al-Ahzab 40. Surah Al-Ahzab. Oke, tari Ampi. Nanti kayak saya bahas hukum-hukum tadi ya, dalam 2 perbandingan tadi ya, Isa dan Yesus juga hukum, nanti itu mungkin kita bahas. Surah Al-Ahzab Maka ana Muhammadun itu. ayat 40 ya. Ya, maka ana Muhammadun aba. Oke. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Apa pertanyaannya Bang Ampi? Saya kan itu lihat di terjemahannya ini toh. Jadi saya mau bertanya, siapa yang berbicara ini? Oke, Ampi apa tadi? Siapa yang berbicara ini ya, Bunda? Semua Al-Quran itu isinya firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah yang disampaikan Jadi kepada di Nabi ayat- Muhammad. Jadi di ayat ini Allah yang berbicara kepada Muhammad. Bukan di ayat ini Bang, di seluruh Al-Quran itu semuanya Ya Allah yang ini kan berkata. kita bahas ayat ini. Ya kan saya jawabnya langsung semua, termasuk ini. Kita kan bahas ayat ini. Iya Bang, iya perkataan Allah. Terus Kepada Muhammad. kepada seluruh hamba Allah termasuk Nabi Muhammad. Pernyataannya bahwa Muhammad itu bukan bapak siapa-siapa. Seluruh Al-Quran ini kan diturunkan kepada seluruh umat Islam melalui perantaraan malaikat Jibril dan perantaraan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga boleh menjadi subjeknya atau yang dimaksud, dan boleh juga disampaikan kepada dia. Masalahnya apa abangku? Maksud saya ini apa Allah yang bicara kepada Muhammad? Ya Allah ya Rahman ya Karim, iya abangku. Iya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki Iya. di antara betul. kamu. Iya betul. Ayat ini masa Allah berbicara kepada Muhammad? Nggak masa Menjelaskan bang, nggak ada yang seperti masa di itu. situ. Ya nggak apa-apa. Masalahnya apa? Masalahnya ayat ini ganjil ini, Ibu. Ganjilnya gimana coba? Ganjilnya karena Allah masa berbicara kepada Muhammad, seharusnya Allah berbicara kepada orang lain bahwa Muhammad itu Aduh. bukan Tahu aja. sekali-kalilah bapak. Yaudah, Bang Andi ambil alih. Bentar. Bang Ampi, Bang Andi di sini sudah moderator. Iya, belum. Saya tambahkan moderator Bang Andi dulu. Bang Milo, Bang Andi, saya serahkan komal ini kepada Bang Dewa, Bang Andi dan Bang Milo ya. Izin ya, tolong dibantu dulu komal aku, dibantu, jangan sampai rungkat. Aku serahkan Ampi dan seluruh tulangnya kepada Bang Andi dan Bang Milo dan Bang Dewa. Aku izin dulu untuk melakukan aktivitas yang lebih ini dulu ya. Oke, aku close cam dulu, lanjut. Jadi Assalamualaikum Ampi bersama abang-abang saya ya. Jadi ayat ini Al-Ahzab 41 itu asbabul nusulnya ada. Apa itu asbabul nusulnya? Mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Disitulah ditekankan bahwa bukan bapak di situ kepada si Zaid itu gitu loh. Ada asbabul nusulnya ini Bang.
Jadi ini Allah berbicara dengan siapa? Ya kan udah dijelaskan tadi. Tadi Bahwa maksudnya Bunda tadi tidak menjelaskan. kan ada yang bertanya tadi. Ayat ini ya. Iya, saya bertanya ini. Kamu ini yang bertanya tapi Allah berbicara kamu dengan- bertanya tapi kamu yang nerangin. Maksudnya Bertanya itu mendengarkan jawaban orang. Iya sudah, jawab sudah. Kamu udah dijawab tadi. Tidak ada jawaban. Berarti kamu nggak punya kuping mendengarkan. Kau yang tidak punya kuping. Iya orang sudah dijawab tadi. Coba saya Ini tanya Muhammad. diam dulu kau. Teman-teman yang nonton di bawah yang punya kuping. Uniripa udah menjawab, A sudah menjawab, B belum menjawab. Coba di bawah. Yang punya kuping saya tanya Bang ya, bukan nama yang saya tanya, yang punya kuping. Yang di bawah yang punya kuping. Diam dulu, yang di bawah yang punya kuping, Uniripa udah menjawab. Begini abang, kau sudah yang jawab saja. Kau yang jawab saja. Diam dulu kau. Udah ya. Weh, berarti yang nonton di bawah pada punya kuping. Ada yang bilang tidak menjawab berarti tidak punya kuping. Gitu aja jawabannya gua. Kau menjawab sekarang. Muhammad berbicara dengan saya. Allah berbicara Lagian dengan saya. buat apa diskusi sama penipu, Bang? Dewa Kau udah yang ditipu penipu. kok sama dia. Oh ya. Kau yang penipu. Katanya dia mau ngasih handphone. Iya, karena kau Gak taunya penipu. sampai sekarang itu handphone nggak pernah nyampe. Sampai sekarang ini kau Nomor kan penipu, mau menipu nomor orang WA Kristen itu dengan kau sudah bicara. dikasih sama Dewa. Katanya mau WA, ternyata tidak WA juga. Nah penipu kan ini orang Islam, seperti ini. kamu mau Ya, jadi jelas ya si Ampi ini pernah menipu di depan Ini- ribuan orang di roomnya Abuya. Waktu itu Dewa menyodorkan satu ayat di dalam Bible. Dia katanya mau ngasih handphone, tapi ternyata setelah nomor WA Dewa dikasih, sampai sekarang handphonenya nggak nyampe dengan alasan. Nah, kita harus licik seperti ular. Nah, ternyata dia mengakui kalau si Ampi ini adalah ular bludak. Dia mengakui sendiri loh. Bukan kami ya. Bukan kami yang mengklaim dia ular bludak, tapi dia sendiri yang mengaku kalau dia adalah ular bludak. Dia yang mengaku, bukan Udah kami. penipu pula lagi. Lu udah jelek kayak kamu mau lari dari dekil. ayat ini karena Buset. ayat ini dijelasin, ayat ini dibuat oleh manusia. Loh itu kan perkataan Allah sudah jelas di situ. Tadi kan Allah Uniripa sudah menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan seperti itu, ya menurut ente ganjil ya sudah terserah. Yang jelas kami sudah menjawab. Begitu, ya. Ini ayat ini bukan Allah. Nah, berarti gini, di dalam Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, Woi, iblis jangan lari berkata dulu, kepada kita Yesus. Nah, kan ente tidak Jangan mau mendengarkan lari, kita- jawaban. Di dalam Matius Kita bahas ayat ini Di dalam dulu. Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, iblis berkata kepada Kalian Yesus, tadi suruh bertanya. "Semua ini akan aku berikan Bisa kepadamu sekarang jika mau engkau lari." sujud menyembahku." Pertanyaannya, itu firman Yesus apa firman iblis? Pi. Matius 4 nomor 8 sampai nomor 10, Pi. Ya, Ampi penipu betul ya. Adek semuanya kemarin dia berjanji mau memberikan handphone kepada Dewa. Setelah Dewa menyalurkan ayat kepada beliau, beliau meminta yang namanya nomor handphone Kau Dewa. menipu orang Kristen Begitu Dewa dengan ayat kasih, itu. begitu Makanya Dewa saya kasih, harus kerjain kau ternyata Saya dia harus tidak kerjain memberi. kau karena kau Bahkan menipu WA orang pun Kristen tidak. dengan ayat Katanya itu. dia sudah WA Dewa, ternyata dia sampai sekarang WA pun tidak WA sama sekali. Ya itu si Ampi ini si penipu. Dan Kau menipu alhamdulillah orang Kristen dengan ayat itu. kemarin dia mengakui kalau dia itu adalah ular beludak. Nah ini si Ampi yang ngaku, bukan saya yang ngaku ya, bukan saya yang menuduh dia, tapi dia Karena- sendiri mengakui kalau dia adalah ular beludak. Nah beres ya, sudah. Alhamdulillah. Kenapa Naikkan yang lain begitu? aja. Kita tidak berdiskusi sama ular beludak. Iya, kita Kenapa sudah menjawab betul? barusan. Udah dijawab tadi itu. Al-Quran itu firman Allah. Udah dijawab, termasuk yang Anda tanya itu udah dijawab loh berkali-kali. Terus dia mengatakan bukan firman Allah, ya sudah. Kamu kok yang berpendapat, kamu yang bertanya, kau yang berpendapat, dasar penipu.
Udah dijawab loh tadi. Ampi, ini wajah dewa Ampi ya. Screenshot kalau dendam. Oh. Anton silakan Anton. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada nggak. Betulin aja bang. Udah dijawab. Ini riba. Saya juga tadi menyampaikan asbabul nusul sehingga ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi dengan Zainab. Itu baca tafsirnya gitu. Itu firman Allah. Allah berfirman melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memahami, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam. Itu firman Allah udah dijawab loh tadi. Itu katanya belum. Malah dia menjawab gini, itu bukan firman Allah. Ya sudah kalau bukan. Kami nggak mau memaksa Anda memahami Al-Quran kok. Gitu, diskusi begitu. Dasar ampi. Jadi orang jangan suka nipu-nipu bro. Lu nanti jadi amfibi lo. Gue denger juga itu. Mana datanya kalau ada saya kasih HP, dikasih data hilang dia. Ular beludak. Ya Pak. Oh iya, ini Iwan Bilah, Bang Andi, Dewa ucapkan terima kasih. Vakum cleaner sudah sampai dan ternyata Alhamdulillah. dibelikan yang mahal itu Bang Andi. Waduh kata Dewa teh, kok jadi yang mewah? Itu sudah diserahkan kepada apa? Kepada panitia masjid ya, kepada RT panitia masjid sudah Dewa sampaikan. Dan toh, mohon maaf sebelumnya ya, kalau misalkan ada yang mau nyumbang sejadah ya silakan kirimkan ke Dewa. Mungkin ada yang mau beliin 5, 10, kirimkan ke Dewa untuk masjid, bukan untuk Dewa. Wallahi, bukan untuk Dewa ya. Silakan nanti hubungi Dewa. Siap, itu aja. Nggak boros listriknya tuh kalau kegedean Pak. Kagak lah. Nggak ya? Kagak. Justru Dewa nunggu ada yang ngebeliin AC. Siapa nih yang mau ngebeliin AC? Soalnya tiap Jumat itu kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari Jumat itu kan apa sih? Jamaahnya itu sampai keluar bang. Masjidnya kecil, jadi panas. Kalau ada yang mau nyumbang, alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Doain aja ke Dewa. Mudah-mudahan Dewa bisa ngebeliin AC untuk masjid. Ya. Insya Allah adalah nanti kalau kita live malam Pak, yang banyak menonton ya. Ini waktu menjelang maghrib sih. Insya Allah adalah. Siap. Makasih Bang Andi.